Cahaya Cinta Pesantren, novel yang ditulis oleh perempuan bernama Ira Madan, sempat laris di pasaran dan bahkan telah diangkat di layar kaca pada Desember tahun 2016 lalu oleh Raymond Handaya. Novel ini bercerita tentang seorang perempuan bernama Marsila Silalahi yang berasal dari Medan. Seorang perempuan cerdas yang dipaksa ibunya untuk masuk ke pondok pesantren Al-Amanah yang harus ia turuti karena orang tuanya tidak sanggup untuk menyekolahkan Sila ke SMA swasta. Sila seperti kebanyakan santri pada umumnya yang tidak suka di pesantren. Hal tersebut pun mengantarkannya kepada teman-teman barunya di pesantren tersebut. Mereka adalah Aisyah, Icut, dan Manda. Mereka berempat harus bisa beradaptasi di dunia pesantren yang penuh dengan aturan dan kedisiplinan yang tinggi. Namun, di sisi lain, di pesantren Al-Amanah ada sesosok santriawan yang menyukainya. Namanya adalah Abu Bakar, yang sangat sering mengirimkan Sila surat yang tidak pernah ia baca. Karena Sila hanya ingin bersahabatan dengannya. Hatinya hanya terpaut pada satu ustadz di pondoknya, dia adalah Ustadz Rifki. Tak lama beberapa waktu kemudian, membuat Sila dan para sahabatnya telah beradaptasi di pondok pesantren ini. Hal ini membuat Sila pun mendapatkan amanah dari pondoknya ke Jepang untuk persiapan belajar ke luar negeri. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa baginya. Namun, karena hal ini juga, dirinya sempat berkelahi dengan sahabatnya, Icut, karena dirinya menjabat sebagai ketua bagian redaksi komunikasi dan informasi di organisasi pondok tersebut. Singkat cerita, saat beberapa tahun setelah lulus dari pondok pesantren Al-Amanah dan lulus dari Universitas Negeri di Jepang, Sila ternyata dilamar oleh ustadz yang ia sukai pada saat menjadi santri dahulu, yaitu Ustadz Rifki. Mereka pun memutuskan untuk menikah. Namun, sebuah mimpi buruk pun terjadi kepada Sila. Ia mengalami penyakit kanker otak yang baru ia ketahui. Padahal gejalanya sudah terlihat waktu ia masih menjadi santri. Sila sering pingsan karena sakit kepala yang hebat. Dokter pun menyuruh Sila untuk operasi. Namun, sebelum operasi ia memberikan pesan kepada sahabatnya, yaitu Manda. Ia ingin Manda menikahi Ustadz Rifki jika ia tidak diizinkan Tuhan untuk hidup lagi. Pada saat itu, Manda baru saja mendapatkan musibah orang tuanya meninggal karena kecelakaan mobil. Sila rasa Manda lah orang yang tepat bersama Ustadz Rifki dan akan menjaga anaknya nanti kelak. Novel ini dikemas dengan sangat rapi. Alur ceritanya yang ringan membuat para pembaca novel ini pun mudah memahami alur ceritanya. Selain itu, banyak pesan yang bisa kita ambil di dalam cerita ini. Salah satunya yaitu, kalau kita mencintai sesuatu karena Allah, maka kita tidak akan pernah kenal yang namanya kecewa atau sakit hati. Tentang penulis novel Cahaya Cinta Pesantren, Ira Madanisa, seorang wanita berumur 29 tahun yang merupakan penulis dari novel Cahaya Cinta Pesantren. Hobi menulis dimilikinya sejak duduk di bangku sekolah dasar. Ketertarikannya di dunia menulis berawal dari kebiasaannya menulis buku harian dan juga menulis cerita dalam bentuk percakapan ringan. Wanita yang akrab disapa Ira Madan ini menekuni dunia novel mulai tahun 2007, di mana ia masih duduk di bangku kuliah. Kegagalan demi kegagalan sering dirasakannya. Film Cahaya Cinta Pesantren ini membuat namanya menjadi terkenal hingga ke seluruh Indonesia. Ira berharap semoga kedepannya karir dalam dunia kepenulisan dapat lebih sukses lagi. Selain novel Cahaya Cinta Pesantren 1 dan 2, Ira juga menulis buku Hanah Nudzah yang artinya Inilah Kami. Ia meyakini bahwa setiap makhluk Tuhan layak untuk mendapatkan kesuksesan karena bukankah Tuhan itu adil? Tergantung usaha yang dilakukan karena sukses itu relatif dan setiap orang memiliki waktunya tersendiri dengan terus percaya bahwa akan ada panggilan sukses pada satu titik untuk mendapatkannya. Jika gagal, coba lagi dan terus coba lagi meskipun waktu yang dibutuhkan harus bersabar bertahun-tahun.
Ira berharap untuk generasi muda saat ini tetap terus belajar, jangan malu, mengintrospeksikan diri, serta jangan pernah berkenalan dengan yang namanya putus asa. Karena keberhasilan itu datang di waktu yang tak terduga, jadi tetaplah berusaha untuk menjadi yang terbaik. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. What? What?